Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Algi Alpayed Dan saya Nia Alpiani dan satu lagi teman kita Anjar Baihaki. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi jurnal penutup dan jurnal pembalik. Pengertian jurnal penutup atau closing entries yaitu jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mentransfer akun sementara ke akun permanen. Jadi, jurnal penutup ini digunakan untuk menutup akun-akun perantara seperti pendapatan, beban, dan pengambilan pripe. Dari mana sumber data jurnal penutup? Dilihat dari kertas kerja atau worksheet. Pada kertas kerja itu, data yang digunakan jurnal penutup adalah pada kolom laba rugi dan kolom neraca. Kapan dibuatnya jurnal penutup? Yaitu di setiap akhir periode secara otomatis setelah penyusunan laporan keuangan tanpa membutuhkan bukti transaksi. Langkah-langkah menyusun jurnal penutup ada 4. Yang pertama, menutup seluruh akun pendapatan dengan akun tandingan ikhtisar laba rugi. Pendapatan berada di sebelah debit. Yang kedua, menutup seluruh akun beban dengan akun tandingan ikhtisar laba rugi. Beban berada di sebelah kredit. Yang ketiga, menutup laba rugi yang diperoleh perusahaan dengan akun tandingan modal. Apabila laba, modal berada di sebelah kredit, dan apabila rugi, modal ada di sebelah debit. Yang terakhir yaitu menutup akun pripe dengan akun tandingan modal. Modal berada di sebelah debit dan pripe berada di kredit. Agar lebih jelas, sekarang kita akan membuat contoh soal. Pertama, kita membuat dulu judul. Kemudian kita membuat kolom. Ada 5 kolom. Pertama, kolom tanggal, kolom akun dan keterangan, rep, debit, dan kredit. Kemudian langkah-langkah untuk membuat jurnal penutup. Pertama, menutup seluruh akun pendapatan dengan akun tandingan. Pendapatan ditulis di sebelah debit dan ikhtisar laba rugi ditulis di sebelah kredit. Yang kedua adalah menutup seluruh akun beban dengan akun tandingan ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi ditulis di debit, kemudian beban-beban ditulis di kredit. Kemudian menutup laba rugi yang diperoleh perusahaan dengan akun tandingan modal. Pertama, kita harus mengetahui perusahaan tersebut laba atau rugi karena jurnal penutupan laba atau rugi berbeda. Apabila laba, ikhtisar laba atau rugi itu ditulis di debit, kemudian modalnya ditulis di kredit. Nah, yang terakhir adalah menutup akun pripe dengan akun tandingan modal, yaitu modal ditulis di sebelah debit dan pripe ditulis di sebelah kredit. Nah, apabila 4 proses tersebut sudah kita lewati, berarti proses membuat jurnal penutup sudah selesai. Kemudian, jumlah total dalam kolom debit dengan kolom kredit itu harus sama ya. Selanjutnya yaitu jurnal pembalik.
Jurnal pembalik adalah jurnal kebalikan dari jurnal penyesuaian yang dilakukan pada awal periode berikutnya. Tapi tidak semua ayat jurnal penyesuaian dibuat jurnal pembalik. Jurnal pembalik bertujuan untuk menjaga keajegan pencatatan akun. Data sumber jurnal pembalik yaitu jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian yang mana saja yang perlu dibalik? Yang pertama yaitu beban dibayar di muka dicatat metode beban. Dan yang kedua yaitu pendapatan diterima di muka dicatat metode pendapatan. Yang ketiga yaitu beban yang belum dibayar. Dan yang keempat yaitu pendapatan yang masih harus diterima. Nah, di sini saya akan memberi contoh. Ini adalah jurnal penyesuaian untuk toko sembako Raya Indah. Kita identifikasi dari jurnal penyesuaian ini mana yang perlu dibalik dan tidak. Nah, ini datanya tadi, data-data yang perlu dibalik. Kita cek dari jurnal penyesuaian yang pertama ini yaitu menyediakan persediaan barang dagang. Nah, di sini kita tidak perlu dibalik. Yang kedua yaitu debit beban gaji, kredit utang gaji. Nah, di sini ada beban yang belum dibayar. Seperti pada poin ketiga ini ada beban yang belum dibayar. Berarti pada jurnal penyesuaian yang kedua ini perlu dibalik. Nah, di sini saya kasih centang sebagai penanda bahwa pada poin kedua ini harus dibalik. Kemudian debit beban perlengkapan, kredit perlengkapan. Ini adalah menyesuaikan perlengkapan. Nah, di data ini tidak ada penyesuaian perlengkapan, maka poin ketiga ini tidak kita perlu balik. Kemudian beban penyusutan peralatan, kredit akumulasi penyusutan peralatan ini adalah menyesuaikan harta tetap. Nah, di sini pada data tersebut tidak ada menyesuaikan harta tetap, maka pada poin keempat ini tidak perlu kita balik. Yang kelima yaitu menyesuaikan beban dibayar di muka. Kreditnya sendiri di sini yaitu asuransi dibayar di muka. Berarti kreditnya ini yaitu harta. Maka dari itu di sini beban dibayar di muka dicatat metode beban, sedangkan yang di sisi kiri kredit ini harta, maka dari itu ini tidak perlu dibalik. Nah, kita lihat yang keenam, debit sewa dibayar di muka, kredit beban sewa. Dan ini adalah beban dibayar di muka. Kenapa demikian? Karena kreditnya sendiri itu dengan menggunakan metode beban. Nah, ini termasuk transaksi kategori beban dibayar di muka dicatat metode beban. Kita kasih tanda centang di sini. Berarti ada dua jurnal penyesuaian yang perlu kita balik. Yang pertama itu pada nomor 2 dan yang kedua itu ada pada nomor 6. Untuk membuat jurnal pembalik seperti biasa kita membuat judulnya. Di sini toko Sembako Raya Indah jurnal pembalik periode 1 Februari 2021. Nah, di sini kita membuat kolom-kolomnya seperti ini, ada tanggal, akun, referensi, debit dan kredit. Nah, setelah itu kita balik kepada jurnal penyesuaian yang telah kita tandai tadi, yaitu yang ada pada poin kedua dan yang keenam. Nah, kita lihat pada poin nomor kedua ini yaitu debit beban gaji, kredit utang gaji. Nah, di sini kita balikan saja, debitnya utang gaji, kreditnya beban gaji. Nah, kita tulis langsung saja di sini tanggal 1 bulan 2 2021. Akunnya yaitu debit utang gaji. Kemudian debitnya sama sesuai angka yang di atas yaitu 2 juta, kemudian kreditnya kita strip.
kreditnya itu beban gaji, kemudian kita strip dan kita tulis kembali 2 juta seperti yang ada pada di tas. Setelah itu kita kembali pada poin berikutnya, yaitu debit beban sewa, kreditnya sewa dibayar di muka. Kita tulis saja seperti biasa tanggal, kemudian debitnya yaitu beban sewa, debit sebesar Rp1.100.000 strip, kemudian kreditnya sewa dibayar di muka, strip sebesar Rp1.100.000. Jika sudah, kita jumlahkan saja. Nah, di sini di sisi debit ada Rp3.100.000 dan di sisi kredit ada Rp3.100.000. Nah, berarti proses menyusun jurnal pembalik telah selesai. Hanya membalikan jurnal-jurnal tertentu pada jurnal penyesuaian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.